Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi jami'in. Hai teman-teman, pernah nggak kalian bayangin dua perusahaan dari negara berbeda kerjasama, terus tiba-tiba berselisih soal kontrak? Nah, pertanyaannya, hukum negara mana yang akan dipakai buat nyelesain sengketa itu? Inilah yang disebut dengan choice of law atau masalah pilihan hukum dalam sengketa internasional. Secara sederhana, choice of law adalah aturan yang menentukan hukum mana yang akan diberlakukan dalam hubungan lintas negara. Misalnya kontrak antara perusahaan Indonesia dan Jepang, tapi dibuat di Singapura. Maka pertanyaannya, hukum siapa yang ngatur kalau ada masalah? Pilihan ini penting banget karena bisa menentukan hasil akhir dari sengketa. Kemudian, dalam dunia hukum internasional dikenal dengan prinsip party autonomy, yang artinya para pihak bebas memilih hukum mana yang mengatur kontrak mereka. Misalnya mereka sepakat pakai hukum Singapura, itu sah dan diatur jelas dalam Rome Regulation Uni Eropa tahun 2008. Tapi kalau pihak-pihak nggak menulis pilihan hukum dalam kontrak, maka pengadilan akan mencari hubungan terdekat atau yang disebut connecting factors. Contohnya, kalau kontraknya dieksekusi di Jepang, mungkin hukum Jepang yang berlaku. Kalau kasusnya perbuatan melawan hukum, biasanya dipakai lex loci delicti, alias hukum tempat terjadinya perbuatan. Nah, tapi pilihan hukum itu nggak mutlak. Ada yang namanya overriding mandatory rules, yaitu aturan yang tetap berlaku walaupun para pihak memilih hukum yang lain. Misalnya aturan ketenagakerjaan atau perlindungan konsumen di negara tertentu. Selain itu, ada juga public policy exceptions, di mana pengadilan bisa menolak menerapkan hukum asing kalau isinya bertentangan dengan kebijakan publik negara tersebut. Jadi nggak bisa asal pilih seenaknya teman-teman. Nah, di dunia arbitrase internasional, isu ini mungkin akan menarik. Karena di sana ada dua hukum. Yang pertama lex causae, yaitu hukum yang mengatur tentang substansi kontrak. Dan yang kedua adalah lex arbitri, yaitu hukum tempat arbitrase dilaksanakan. Atau biasanya disebut dengan SEAT. Misalnya arbitrase di Singapura, tapi pakai hukum Inggris. Kedua hal itu harus ditentukan sejak awal biar nggak terjadi tumpang tindih. Jadi, perlu digarisbawahi buat kalian yang nanti terjun ke dunia bisnis atau hukum internasional, pastikan kontrak kalian punya klausul pilihan hukum yang jelas. Tentukan juga tempat arbitrase dan bahasanya. Karena choice of law bukan cuma formalitas, tetapi juga menjadi strategi untuk mencegah sengketa jadi panjang. Intinya, tahu hukum mana yang dipakai itu sama pentingnya dengan isi kontraknya sendiri. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.